Baik ayah dan bunda sekalian, ada 4 fase kelekatan, yaitu fase pertama di mana sejak lahir sampai usia 3 bulan. Respon anak itu umum pada semua manusia, pada semua bentuk, jadi mereka tidak memilah-milah. Lalu fase kedua usia 3 sampai 6 bulan. Fase pada orang-orang yang dikenal saja, misalnya ayahnya atau ibunya saja. Nah, mereka akan fokus ke sana. Kalau ada yang lain biasanya takut ya di usia ini. Atau fase 3 sampai fase 3 itu usia 6 sampai 3 tahun, yaitu kelekatan yang intens dan pencarian kedekatan yang aktif. Jadi di usia ini anak-anak makanya usia 6 sampai 3 tahun ini, 6 bulan sampai 3 tahun maksudnya, ini anak-anak menjadi aktif, menjadi caper ya, ekspresinya aneh-aneh dan bikin ketawa gitu. Makanya sering orang tua bilang ini usia-usia lucu ya, karena ginu-ginu lucu anak-anak kita itu, Masya Allah. Ini kadang jadi fitnah ya, jadi kita jadi lupa kalau pas adzan lihat anak-anak lucu, jadi lupa adzannya. Ini termasuk fitnah. Oleh karena itu kita memohon pertolongan kepada Allah tidak dilalaikan dengan anak-anak kita. Nah ini membangun kelekatan yang intensif di usia ini 6 bulan sampai 3 tahun ini penting sekali. Kita dekat dengan anak-anak kita, ikut bermain, ikut banyak aktivitas dengan mereka. Oleh karena itu di usia ini ketika lahir adik baru, anak-anak menjadi cemburu loh ayah dan bunda. Oh iya, cemburu sekali mereka. Kadang perilakunya berubah 185 derajatnya gitu. Mereka jadi capernya minta ampun kalau di usia ini ketika mereka punya adik baru. Ya, kadang mereka jadi sering marah, ya, sering ngamuk, ya, atau ganggu adiknya. Nah, ini pentingnya kita untuk membagi kelekatan itu. Oleh karena itu sounding anak ketika adik nanti punya adik ya gitu. Adik ini adiknya mau lahir itu terus disounding. Bagaimana mereka berinteraksi dengan adiknya, diajak ngomong dalam kandungan ya. Ketika adiknya baru lahir, mereka diminta menyaksikan, diminta untuk memegang ya. Ini penting sekali karena kelekatan anak dengan kakak dengan adiknya kalau sudah lekat baik, ini akan menghilangkan risiko sibling rivalry. Kadang orang tua justru ketika kakaknya mencoba megang adiknya, dimarah gitu kan. Sebenarnya ketika kadang ada kondisi akan risiko sibling rivalry. Kadang orang tua justru ketika kakaknya mencoba megang adiknya, dimarah gitu kan. Sebenarnya ketika kadang ada kondisi adik menangis, di situ ada kakak, mungkin kakak sebenarnya mencoba untuk dekat dengan adiknya, tapi kadang kita sebagai orang tua salah mempersepsikan sehingga kita memarahi anak, yang akhirnya anak atau kakak ini menimbulkan rasa sakit hati dalam dirinya. Ketika dimarahi karena adik ini, akhirnya itu akan muncul benih-benih kebencian terhadap adiknya. Oleh karena itu kita sebisa mungkin mengurangi respon marah pada kakak dan memperbanyak respon positif, memberikan tadi kelekatan pada kakak dengan adiknya. Ini untuk mengurangi resiko sibling rivalry. Dan berikutnya yang keempat, fase yang keempat itu usia 3 tahun sampai akhir masa anak-anak yaitu 12 tahun. Tingkah laku persahabatan. Jadi mereka mulai mengembangkan tingkat kelekatan dengan teman-temannya. Mereka mencoba kalau nggak main itu menjadi bete, jadi ngambek ya, karena mencoba mengembangkan perilaku kelekatan itu. Oleh karena itu nggak terasa ayah dan bunda, tiba-tiba anak kita sudah tidak terlalu dekat dengan kita kalau kita tidak membiasakan, karena fasenya hanya sampai 3 tahun itu tadi. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 12 tahun, kalau kita nggak dekat ya sudah, dia hilang. Dia akan lebih dekat dengan lingkungan sosialnya. Mending kalau lingkungannya baik, kalau ternyata lingkungannya buruk ya sudah, anak-anak kita hilang dari rumah. Beberapa pasien itu datang bahwa anak-anaknya susah diatur, kalau malam keluar, pulangnya pagi ya, bawa HP. Nah, saya katakan kepada teman-teman bahwa kami katakan bahwa ya kondisi ini akan sulit jika dulunya tidak dibiasakan. Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau anaknya syukur-syukur mau dibawa ke psikiater atau psikolog. Kalau enggak mau, ya
kita sebagai orang tua yang harus rutin ke psikolog dan psikiater untuk diskusi bagaimana menangani anak-anak ini. Ya, tentu akan banyak waktu ya ayah dan bunda yang akan terbuang. Nah, maka corak perilaku individu kelak itu sangat dibangun antara dirinya dengan orang tuanya. Jadi ini efeknya sangat panjang, bahkan sampai usia dewasa. Ya, jadi jangan sampai kita melewatkan membangun kelekatan dengan anak-anak kita. Dan baik ayah dan bunda, sampailah kita pada bagaimana cara meningkatkan, ya ini bondingnya ya, bagaimana kita meningkatkan kelekatan pada anak-anak kita atau membangunnya. Beberapa ilmuwan ini kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya ya, sambungannya, tapi kita bahas sedikit. Yang pertama itu kita bisa feel it. Feel it ini benar-benar menikmati, benar-benar merasakan, benar-benar hadir, biasanya seperti itu. Jadi kita interaksi dengan anak itu nggak sekedar iya, nah ini hal yang kurang tepat. Ini responnya kok sama saja ibu ini kadang gitu. Bu, ini bagus ya. Bu, ini lihat bu, lihat bisa terbang. Bu, ini ternyata dia perempuan. Ini anak akan kecewa ya, karena kita flat, tidak feel it. Nah, beda ya flat dengan feel it. Feel it itu benar-benar menikmati, merasakan interaksi dengan anak. Maka di dalam feel it ada 3 aspek. Yang pertama thought atau minds ya, bagaimana kita berpikir. Dalam pikiran kita ketika menghadapi anak-anak kita, maka jangan meleng, jangan mikir ke yang lainnya. Waduh, ini tadi tanggungan ini sekian-sekian, enggak. Ketika dengan anak-anak kita berhadapan dengan mereka, maka yang ada di pikiran kita itu adalah anak-anak kita. Yang ada di pikiran kita itu bagaimana memohon kepada Allah agar anak-anak ini menjadi baik. Misalnya ketika melihat anak-anak kita, dia ngobrol dengan kita, dalam pikiran sekali anak ini, mudah-mudahan ya dia menjadi anak yang soleh kelak. Kayak gitu ayah dan bunda. Kita pikirkan yang baik-baik, yang positif. Dan apa yang kita pikirkan ya anak kita ketika bersama mereka. Jadi kita bisa feel it. Yang kedua, feeling di heart atau hati kita. Jadi kita sebagai orang tua merasakan betul, bersyukur betul, alhamdulillah, ya Allah. Ya, secara hati kita itu menjadi legowo, lega, benar-benar menerima mereka, apapun kondisi mereka. Kadang kan kita orang tua senyum-senyum sendiri tuh lihat anak-anak kita tingkahnya, Masya Allah. Bahkan kalau kita habis marah, habis menghukum mereka, kadang ada rasa menyesal. Nah, ini feeling heart kita ini bekerja. Maka pakai hati ketika ada bersama mereka. Yang terakhir, action. Jadi kurangi kita main HP di depan anak, kita kurangi melakukan aktivitas yang lainnya. Ketika anak mengajak interaksi, maka kita pun berinteraksi dengan mereka dengan seluruh anggota tubuh kita. Kita bisa memegang tangannya, memegang pundaknya, mengelus kepalanya, atau semisalnya action, atau menolong mereka, atau mengajak aktivitas bersama. Ini penting. Ini adalah 3 aspek yang bisa kita lakukan untuk menimbulkan, memunculkan feel it. Semua ini terangkum dalam tema besar yaitu interaksi. Nah, interaksi itu butuh feel it. Jadi tidak sekedar interaksi. Ibu-ibu, ayah dan bunda di rumah sering melihat ayah, ibu di rumah itu atau ibu yang bekerja itu tidak masalah. Justru banyak masalah pada ibu yang di rumah. Nah, ini perlu kita luruskan. Yang dimaksudkan adalah ibu yang di rumah tapi tidak feel it dalam interaksinya. Kadang mereka di rumah tapi nggak peduli dengan anak-anaknya. Nah, ini yang dimaksud. Bukan berarti ibu di rumah itu tidak baik. Wah, ini baik sekali ibu di rumah ini. Madrasatul ula ya, pendidikan pertama ibu. Maka ketika ibu bisa bagus interaksinya, feel it, ini akan memunculkan kelekatan yang luar biasa pada anak-anaknya. Termasuk ketika ayah dan bunda membersamai mereka dalam belajar, membersamai mereka dalam membuat video di TFK, itu kan termasuk kita membersamai interaksi, feel it. Nah, video-video TFK yang baru-baru ini kayak dengar
Di level 2 ini Masya Allah ada yang bundanya mendikte ya, ada yang bundanya ikut berinteraksi dalam tugas mereka. Ini Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa membangun kelekatan antara kita dan anak-anak kita, dan memang itu tujuannya. Dan yang kedua, setelah feel it, bagaimana caranya membangun kelekatan? Ini bisa dengan play atau bermain. Dengan bermain kita sebenarnya sedang membangun kelekatan pada anak-anak kita. Dan dengan bermain sebenarnya kita sedang melakukan terapi pada anak-anak kita. Kok bisa Kak? Iya Bunda, kita terapi. Ahli neuropsikologi mengatakan bahwa ketika kita bermain bersama anak-anak kita, ini akan memunculkan rasa bahagia pada mereka. Jangankan bermain, ketika mereka bermain kita ada di sisinya, di pinggirnya, itu anak senangnya Masya Allah. Apalagi kita ikut bermain. Ahli mengatakan bahwa ketika bermain atau melakukan hal yang disukai atau bersama figur yang disukai, anak akan mensekresi atau memunculkan hormon-hormon kebahagiaan. Jadi dalam tubuh kita ini ternyata ada beberapa hormon yang ketika itu tersekresi, ini akan memunculkan efek bahagia. Nah ini mungkin ayah dan bunda dari bidang ilmu kedokteran ataupun biologi ataupun yang semisalnya mungkin lebih paham ya. Nah ini hormon-hormon ini muncul dan menimbulkan rasa bahagia. Misalnya oksitosin ya. Ini biasanya ketika kita memberikan kepercayaan, memberikan empati, dipeluk, dicium, itu akan muncul hormon ini. Jadi anak bahagia kalau dipeluk, dicium oleh ayah dan bundanya. Lalu hormon yang berikutnya dopamin. Nah, kadang kita sering ada gurauan ya, kamu kok sedih ya, kurang dopamin gitu kan gitu. Ya, dopamin ini ternyata salah satunya memberikan efek bahagia. Ya, biasanya anak akan muncul dopaminnya kalau dikasih reward ya. Ya. Biasanya anak akan muncul dopaminnya kalau dikasih reward ya, dikasih pujian, dikasih sanjungan ya, dikasih hadiah, ini akan muncul dopaminnya. Jadi mereka senang sekali dan respon positif ketika ayah dan bunda tersenyum, tertawa ya, ketika menghadapi mereka itu dengan wajah berseri-seri, wah ini senang sekali anak itu. Nah, dan membuat anak menjadi feel good. Ya, jadi perasaannya itu menyenangkan. Hormon yang berikutnya serotonin. Ya, serotonin itu temannya dopamin. Biasanya berdua ini yang digadang-gadang sebagai hormon kebahagiaan. Serotonin ini biasanya menyebabkan anak moody ya. Kalau dia kurang, ini anak moodnya jadi kurang bagus. Kalau banyak serotoninnya, anak menjadi moodnya bagus. Disuruh-suruh mudah ya, disuruh tidur mudah, disuruh belajar mudah, ayah dan bunda. Nah, maka ketika hormon-hormon ini stabil dan bagus, biasanya anak pola tidurnya jadi bagus juga. Dan anak jarang ngompol ya. Kadang ngompol salah satunya karena anak kurang bahagia. Biasanya, tapi nggak semua kasus, ada beberapa rinciannya. Berikutnya endorfin. Nah, endorfin ini sama hormon kebahagiaan yang muncul kalau kita melakukan gerakan dan memunculkan keringat biasanya seperti olahraga atau mungkin makan makanan yang kita sukai. Oleh karena itu ayah dan bunda kita harus sering olahraga, mengajak anak-anak kita untuk exercise kecil-kecilan misalnya, sehingga mereka muncul endorfinnya dan merasa lebih bahagia dan mudah diatur. Maka sama kita sebagai orang tua pun begitu. Kadang kita juga butuh hormon-hormon ini agar dalam pengasuhan, dalam menjadi orang tua kita menjadi nyaman. Butuh hormon-hormon ini agar dalam pengasuhan, dalam menjadi orang tua kita menjadi nyaman, tenang, dan bahagia. Maka ayah dan bunda jangan lupa juga untuk memuji ayah misalnya, jangan lupa memuji bunda juga ayah gitu ya. Ini pujian yang diberikan itu dapat memunculkan dopamin ternyata ya. Nah makanya ayah dan bunda yang suka marah-marah mungkin kurang dopamin ini ya, maka bisa di boost dopaminnya dengan minta pujian dari suami atau minta pujian dari istri. Nah, yang kita perlu garis bawahi ada satu hormon yang menyebabkan kurang bagus kondisinya, yaitu kortisol. Sebenarnya kortisol ini adalah hormon yang umum dan normal yang muncul pada respon-respon tertentu. Misalnya ketika kita makan, maka dia akan muncul dan mensekresi asam lambung ya untuk memproses makanan yang masuk dalam tubuh kita.
Tapi kalau kita stres, ternyata kortisol juga muncul secara masif, yang ini akhirnya membuat kondisi kita menjadi tegang ya. Nah, ini menjadi gelisah ya, dan salah satunya asam lambung kita jadi naik, yang kadang ini menyebabkan gangguan pencernaan, sakit perut ya, atau mungkin gangguan yang lain, misalnya kardiovaskular ya, ada jantung ya, ada pembuluh darah, ada tekanan darah dan semisalnya. Ini dapat memberikan dampak ke sana. Maka hati-hati ayah dan bunda yang mungkin sering marah ya, bisa jadi nanti berdampak pada tekanan darahnya yang meningkat ya, ada beberapa pembuluh darah yang akhirnya mengalami penyumbatan dan semisalnya. Ini tentu ahli biologi, ahli kedokteran jauh lebih bisa menjelaskan ini, tapi memang begitu faktanya. Maka sebisa mungkin kita harus lebih banyak memunculkan hormon yang bahagia dibandingkan hormon yang tidak bahagia atau stres tadi. Anak-anak bisa mengalami ini. Nah, oleh karena itu kita menghindari kondisi ini. Bagaimana ayah dan bunda? Nah, kita perbanyak bermain dengan anak-anak. Ini banyak manfaatnya. Jangan malu. Kadang kita malu ya. Dulu kami pernah ditegur, ngapain ikut-ikutan main sama anak-anak gitu. Bahkan ketika lihat kalau kita lihat videonya Kak Erlan atau Kak Bimo atau semisal, kadang ada yang memandang sebelah mata. Kenapa sih segitunya sama anak-anak gitu? Ini tidak memahami model pengasuhan anak berarti. Karena pada hakikatnya pengasuhan anak itu adalah kebahagiaan. Selama kita bisa membuat mereka bahagia, tersenyum ya, tertawa, nyaman, lekat, ini adalah merupakan kenikmatan. Dan insya Allah anak akan tumbuh berkembang dengan baik jika kita mampu memberikan ini. Dan tentu kita akan lebih mudah mengarahkan mereka secara ilmu, secara syariah. Nah, maka penting sekali ternyata membuat mereka itu bahagia, nyaman. Jadi jangan malu lagi ayah dan bunda untuk bermain. Misalnya anak laki-laki main robot-robotan, ibu atau bunda, waduh masa robot-robotan, tidak apa-apa, datang ikut bermain. Wah, adik robotnya bagus ya. Nah, siapa yang belikan kemarin? Misalnya Abi, kata anaknya. Wah, namanya siapa? Misalnya, namanya Robocop, misalnya gitu. Ini robotnya bisa terbang, bisa bunda, misalnya. Ya, anak-anak akan seneng. Wah, dia merasa dihargai kayak gitu. Dan bunda tidak usah malu. Justru kayak gini, anak akan merasa, oh ternyata bundaku itu bisa memahami aku ya. Nah, anak akan menjadi senang. Maka mereka akan dekat. Justru kalau anak-anak bermain, apa tuh dek mainan kayak gitu, dibeli kemarin sudah punya. Nah, ini yang salah kayak gini. Akhirnya anak-anak jadi, wah aku nggak dipahami, wah aku nggak dimengerti, wah bunda nggak oke nih gitu. Sehingga mereka jadi jauh dengan kita. Maka ya sudah, kita bersamai mereka bermain, dukung positif. Kalau mereka berlebihan, diingatkan berlebihannya. Nah, ayah dan bunda sekalian, mari kita sama-sama untuk membersamai anak-anak kita, terutama dalam bermain. Ya, banyakkan mereka bermain di usia-usia perkembangan mereka. Ya, nanti kalau sudah lewat dari 12 tahun, kita akan melewatkan fase bermain. Kita akan kehilangan anak-anak kita karena mereka sudah tidak suka lagi bermain. Mereka akan lebih fokus pada bagaimana pencarian jati diri, pengembangan sosial dan semisalnya. Tersebut akan meningkat kondisi anak yang bahagia tadi akan meningkatkan kondisi imunitas di tengah kondisi COVID-19 yang sedang terjadi di negeri kita Indonesia Raya. Oleh karena itu ayah dan bunda sekalian, bagaimana anak-anak itu agar imunitasnya bagus, ya dibuat mereka bahagia. Nah, skill-skill yang lain atau bonding yang lain kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kak Yogi akan membahas itu insya Allah di pertemuan selanjutnya. Dan hari ini kita tahu bahwa apa itu attachment, apa dampaknya, apa manfaatnya, lalu bagaimana. Alhamdulillah kita sudah belajar, mudah-mudahan kita bisa mudah memahaminya dan mudah untuk mencari ancer-ancer ya. Ancer-ancer itu tanda bagaimana kita untuk meningkatkan ini. Diingat kembali bahwa kita butuh feel it ya, benar-benar berada, hadir, menyaksikan, merasakan bersama anak-anak kita interaksi itu. Yang kedua, kita perbanyak dengan play, bermain bersama mereka. Nah, bermain ini bisa sambil belajar. Nah, mudah-mudahan
Adapun kegiatan yang diadakan oleh Tauhid for Kids ini bisa membantu sedikit banyak untuk kita meningkatkan kelekatan kita dengan anak-anak kita, ayah dan bunda. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk dan ayah dan bunda sekalian secara umumnya. Kita akhiri pertemuan kita. Kalau ayah dan bunda memiliki masukan, memiliki saran, atau memiliki pertanyaan, silakan dipertanyakan saja kepada admin. Mudah-mudahan nanti kami jawab, dan kami mohon maaf dalam penyampaian mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau hal yang kurang nyaman ya, atau ada kesalahan, tolong dimaafkan dan diingatkan. Kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah dan